Tesla buka kantor cabang di Malaysia. BYD buka pabrik perakitan komponen di Vietnam. Dan Thailand sudah lebih dulu kerjasama dengan BYD dalam membangun pabrik perakitan mobilnya. Waduh, Indonesia dapat apa dong? Apakah daya tawar kita itu rendah? No, my man. Not at all. Kawan, jangan khawatir. Kita itu justru primadona. Nggak percaya? Mari kita selami lebih dalam. Let's go. Kenapa pemerintah ingin perusahaan seperti Tesla dan BYD juga ikut berinvestasi di Indonesia? Apakah karena kita ngebet dengan mobilnya Tesla? No, itu kurang tepat kawan. Jawaban yang tepat adalah Presidensi menyampaikan beliau concern dan akan memberikan dorongan ke arah yang saya minta. Di luar itu juga tetap akan didorong semuanya. Khusus Indonesia, beliau menyampaikan khusus Indonesia. Dan prioritas yang ingin kami kerjakan untuk investasi sekarang ini adalah yang pertama di ekosistem kendaraan listrik, ekosistem EV yang ingin kita bangun baik dari mulai bahan bakunya sampai EV baterai sampai nanti di kendaraan listrik. Dan saya lihat beberapa dari sini juga sudah masuk untuk membangun ekosistem kendaraan listrik yang ingin kita bangun ke depan. seperti yang disampaikan Pak Jokowi tadi, bahwa yang menjadi prioritas Indonesia adalah membangun ekosistem EV. Ingat kawan, ekosistem EV-nya bukan hanya mobilnya doang. Kalau kita bicara ekosistem, itu jelas pengertiannya adalah dari proses pengolahan bahan baku sampai menjadi barang siap pakai. Kita itu ingin ikut berkecimpung dan menciptakan industrialisasi dari smelternya, ke pengolahan ferronikel, nickel pig iron, nickel sulfat, pure nickel, LFP, NMC, sampai NCA. Lalu mengolah bahan dasar kelistrikannya seperti tembaga, sampai membuat kerangka mobilnya yang banyak terbuat dari aluminium. Juga industri baterainya. Jadi bayangkan berapa industri yang akan lahir dari ekosistem EV ini kawan. Luar biasa bukan? Ya, luar biasa karena kita punya nikel, timah, bauksit, sampai tembaganya tuh ada di kita. Emang dikira bikin velg biar mengkilap tuh nggak pakai nikel? Pakai kawan. Emang dikira bikin aluminium itu nggak pakai bauksit? Pakai kawan. Belum lagi bikin stainlessnya, baja, dan lain sebagainya. Itu semua pakai nikel kawan. Baterai, apalagi baterai. Jadi, apakah Elon Musk tidak akan membutuhkan nikel dan mengalihkan beberapa standar untuk mobilnya menggunakan katoda besi yang tidak ada campuran nikelnya? Apakah dia hanya butuh lithium doang? No way. Karena menurut beberapa pakar yang paham baterai, bahwa mobil itu butuh akselerasi, dan akselerasi itu membutuhkan nikel. Jadi nikel itu akan sangat-sangat dibutuhkan oleh produsen mobil listrik, termasuk Tesla. Jadi yakin daya tawar Indonesia itu serendah itu? Ya, kendaraan listrik itu harus pakai ini, harus pakai NMC baterai. Bisa juga pakai yang tidak pakai nikel, tapi itu kan kalau kendaraan itu maunya itu kendaraan itu bisa ngebut ya, bisa ada akselerasi. Ini dibutuhkan nikel. Dia pinginnya baterainya kecil, tapi kapasitasnya besar. Ini perlu nikel. Nah, kemudian dia perlu untuk akselerasi dia perlu kobat walaupun kecil sedikit gitu. Ya seperti kita makan tahu, 10 tahu satu cabenya nggak apa-apa gitu kan. Hanya 10%. Jadi perlu untuk akselerasi. Lalu mengapa gue bisa berpendapat bahwa Tesla itu cuma opsional? Ya, karena Tesla itu bukan satu-satunya produsen mobil listrik kawan. Pesaing beratnya Tesla itu banyak. Ada BYD yang kemarin sempat memecahkan rekor penjualannya. Pada paruh pertama 2023, BYD telah mengantarkan 1,26 juta kendaraan kepada pelanggan. Hampir 2 kali lipat dari angka tahun sebelumnya. Produsen mobil listrik itu melaporkan 1,86 juta pengiriman untuk seluruh tahun 2022, 3 kali lipat lebih tinggi dari penjualan mereka pada tahun 2021. Lalu ada juga NIO,
Ada juga Nissan, ada juga Ford, BMW, Hyundai, sampai Mercedes-Benz. Kawan, kita itu bukan hanya butuh pabrik mobilnya aja. Kalau cuma mobil yang dikejar, sebenarnya kita sudah bekerja sama dengan beberapa perusahaan seperti Wuling sampai Hyundai. Dan info terbaru, BYD sudah tanda tangan MOU untuk penjajakan kerjasama industri mobil listrik di Indonesia. Belum lagi Ford yang pengen kerjasama juga dengan Indonesia. Jadi men, industri mobil itu adalah hilirnya, tapi kita juga menginginkan industri hulunya. Bagusnya, dari hulu sampai hilirnya kita sudah punya. Beberapa perusahaan pun sudah masuk dan bangun pabrik di Indonesia. Di antaranya adalah LG, Hyundai, Wuling, Foxconn, Britishvolt, CATL, BASF, dan kemungkinan yang lain adalah BYD, Tesla, sampai Ford akan segera bergabung. Bayangkan jika semua gabung dan bikin pabrik di Indonesia. Kita akan punya pabrik pengolahan bahan baku baterainya. Kita juga akan segera memiliki pabrik pembuatan baterainya. Pabrik mobilnya juga kita punya. Smelternya kita punya. Pabrik nikelnya kita punya. Pabrik tembaga, bauksit, aluminium, dan semua yang dibutuhkan untuk membuat ekosistem EV itu ada di Indonesia, kawan. Jadi nggak mungkin Elon Musk tidak membutuhkan kita. Walaupun misalkan Tesla nggak jadi bergabung, ya mungkin dia udah punya solusi lain. Lalu kenapa Tesla malah buka kantor cabang duluan di Malaysia? Ngeledek apa gimana nih? Saat ini kita tahu bahwa Tesla punya pabrik di China dan Thailand. Juga ada desas-desus Tesla berkeinginan bangun pabrik di Singapura dan India. Lalu, belum lama ini Tesla buka kantor cabang di Malaysia. Kantor cabang ya, bukan pabriknya kawan, cuman kantor cabang. Untuk apa sebenarnya ini semua? Jelas Tesla nggak mau kesalip men sama kompetitornya. Tesla juga ingin mengembangkan sayapnya ke pasar Asia dan Asia Tenggara. Jadi sebenarnya kenapa seolah-olah Tesla sulit untuk deal dengan Indonesia? Mungkinkah Tesla takut dengan Indonesia? Kenapa takut? Ya, jika teknologi mutakhir Tesla itu mampu diserap oleh Indonesia, bukankah Indonesia lebih leluasa untuk membangun merek sendiri? Indonesia itu beda dengan Thailand, beda juga dengan Malaysia, beda juga dengan Singapura. Indonesia itu punya semua bahan bakunya men, punya pasarnya juga. Dan faktanya bahan baku kita itu terbesar di dunia, nomor 1 di dunia. Gak ada yang lebih banyak dari Indonesia kawan. Jadi bayangkan kalau misalkan Indonesia membuat mobil merek Garuda misal, dan ternyata bisa menguasai pasar dunia, jadi saingan berat Tesla nanti. Tapi kalau untuk jadi pesaing Tesla sih kayaknya masih jauh. Indonesia itu setidaknya ingin kuasai pasar di negeri sendiri, atau kuasai pasar spare part global dengan nama-nama besar tersebut, karena itulah yang paling memungkinkan. Jadi itulah gue rasa mengapa pemerintah menarik siapapun untuk bergabung dengan Indonesia. Ibarat kata, you punya merek dan teknologi, kami punya bahan baku. Produksilah di sini kawan. Kan nanti pasti you ekspor tuh ke luar negeri sekaligus punya pasar di Indonesia, dan gak akan kekurangan bahan baku untuk bikin spare partnya ataupun mobilnya. Kalau laku, you cuan, kita juga cuan. Adil kan? Begitu loh men, jadi kita gak perlu melakukan banyak branding lagi karena mereka udah punya nama besarnya. Karena budget branding itu sangat besar kawan. Apalagi kita mengembangkan merek baru. Waduh, itu sangat besar costnya. Duitnya dari mana? Jadi ini adalah strategi yang cantik bukan dari pemerintahan Indonesia? Apakah nanti Tesla juga akan segera bergabung dan berinvestasi di Indonesia? Atau Elon Musk lebih memilih kehilangan kesempatan? Kita tunggu saja kawan. Arigato, gua Ujang Tokyo, sehat selalu.